الفاتحة لله ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ثم إلى أرواح جميع الشهداء والصالحين والصديقين والعلماء والعاملين والمصنفين المخلصين والمفسرين والفقهاء في الدين خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم المعاد أما بعد. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah salat maghrib dan majlis taklim yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat, ridha, berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita dari tempat tinggal kita masing-masing menuju rumah Allah Masjid Jaminul Jannah dalam rangka kita melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya secara berjamaah. Saat ini sambil menunggu sholat isya kita duduk di majlis ilmu dengan satu harapan dan doa, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan ini semuanya Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, selalu bersolawat bersalam kepada beliau, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini adalah pembukaan setelah kita tawakuf menyambut bulan suci Ramadan. Pengajian kita hentikan sementara. Malam ini kita akan mulai kembali. Ini masih ada di bulan Syawal ya Pak. Mudah-mudahan nih yang udah ikut ngaji bisa istiqomah duduk di majlis ilmu sampai kita meninggal dunia. Ya. Jadi yang namanya menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita dilahirkan oleh ibu kita bayi
sampai kita nanti masuk ke liang lahat, artinya sampai kita meninggal dunia. Makanya nuntut ilmu, niatin di hati kita bahwa kita menuntut ilmu sepanjang kita hidup di dunia. Jadi kalau kita meninggal dalam keadaan niat seperti itu, insya Allah meninggal kita dalam keadaan niat fisabilillah. Amin ya robbal alamin. Seyogianya kajian kita biasanya tasawuf ya Pak. Kita buka kitab Tanbihul Ghafilin. Pada kesempatan ini kita nggak buka kitab dulu Pak. Kita sampaikan kajian tentang fadilah, keutamaan. Kita duduk di majelis ilmu, kita berharap ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti apa sih ilmu yang bermanfaat itu nanti kita bahas Pak. Yang pertama, kita baca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini kata Nabi begini Pak, man salaka tariqan yabtagi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang Islam maksudnya melakukan perjalanan niatnya untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju sorga. Nah tadi kita jalan dari rumah kita masing-masing, salah satu niat kita adalah untuk menuntut ilmu agama. Maka mudah-mudahan sepanjang kita duduk di sini nih, ini jadi wasilah Allah mudahkan jalan kita menuju sorga. Kalau Allah udah yang mudahin, nggak ada yang bisa nyulitin kita gitu. Kalau Allah udah kasih mudah sama kita, insya Allah benar-benar mudah gitu. Kalau masih makhluk yang mudahin, bisa kita temu kesulitan Pak. Tapi kalau sudah Allah yang memudahkan, maka insya Allah jalan kita menuju surga benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Dan sesungguhnya malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu, ridwan bima yasna, dalam keadaan redho, senang kepada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu. Jadi ya Allah Pak, kalau kita bisa lihat yang gaib, ini malaikat duduk bareng sama kita. Percaya kagak? Hah? Percaya kagak? Hah? Kudu yakin. Yakin. Karena rukun iman salah satunya percaya kepada. Nah, malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, salah satunya ada malaikat-malaikat yang memang apa? Ditugaskan oleh Allah untuk menemani orang-orang yang duduk di majlis ilmu dan di majlis zikir. Jadi malaikat kan banyak Pak, jumlahnya banyak. Nah ini malaikat-malaikat dia letakkan sayap-sayapnya nih. Dia letakkan sayap-sayapnya buat kita semua. Dia redho apa yang kita lakukan pada kesempatan ini. Makanya ya Allah, kalau duduk di majlis ilmu itu tenang Pak. Seharusnya kita tenang karena kita didampingi oleh malaikat-malaikat rahmat gitu. Jadi ya Allah, kalau ya saking tenangnya kita duduk di majelis ilmu, kadang-kadang apa? Sampai ngantuk gitu ya. Jangan, ya nggak apa-apa Pak, walaupun ngantuk, yang penting niat aja. Nah ini malaikat yang ada itu tugasnya minimal dua. Yang pertama, malaikat itu mohon sama Allah agar dosa-dosa kita diampunin. Nah, makanya kan banyak padilah tentang duduk di majelis ilmu yang bisa ngapus dosa. Yang kedua, malaikat mengaminkan
doa-doa yang kita baca di majlis itu gitu. Baik majlis ilmu ataupun majlis zikir. Makanya kalau majlis ilmu, baik gurunya ataupun muridnya Pak gitu ya, itu jangan ada ucapan-ucapan yang jelek gitu. Karena di situ kan malaikat ngaminin doa kita. Jangan ada ujaran kebencian, menghina, jangan. Karena itu malu Pak, malu sama malaikat gitu. Dia mah ngaminin doa-doa kita yang baik. Makanya mudah-mudahan dah seluruh doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma. Dan sesungguhnya orang yang alim, orang yang punya ilmu itu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai ikan-ikan yang ada di air. Ini mudah-mudahan dengan kita rajin duduk di majlis ilmu, kita termasuk orang yang berilmu. Amin. Ya, karena apa? Kalau kita jadi orang yang berilmu, kita ibadah dengan ilmu, itu penduduk langit dan penduduk bumi, malaikat yang di langit dan di bumi itu minta ampun sama Allah buat kita tuh kalau kita ibadah berbekal dengan ilmu. Hatal hitanu fil ma, sampai-sampai ikan yang ada di air minta ampun juga sama Allah buat orang yang memiliki ilmu agama. Maka mudah-mudahan dah Allah kasih kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal. Lalu yang kedua, ini termasuk fadilah duduk di majlis ilmu Pak. Ini kata Imam As-Suyuti, manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Siapa orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, artinya dia pergi liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu, ghufira lahu qabla ayyahtuwa, maka diampunin dia sebelum dia melangkah. Ya Allah. Ini kita niat nih dari rumah pengen duduk di majlis ilmu, pengen mencari ilmu buat amal, supaya amalnya berdasarkan ilmu. Itu kalau niat kita begitu, ghufira lahu qabla ayyahtuwa, sebelum kaki kita melangkah Allah ampunin dosa kita. Enak gak tuh? Enak kagak? Enak. Makanya kudu rajin kita nih, karena emang nuntut ilmu Pak. Duduk di majlis ilmu itu pahalanya luar biasa. Itu setan Pak, iblis itu sebisa mungkin menghalangi orang-orang supaya enggak hadir di majlis ilmu. Makanya kalau kita udah duduk di majlis ilmu, ini satu taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, banyak Pak, kesempatan ada, badannya sehat, waktunya luang, tapi enggak dapat taufik dan hidayah. Kenapa? Karena emang duduk di majlis ilmu itu fadilahnya luar biasa. Makanya kudu istiqomah. Mudah-mudahan dah kita majlis taklim Jami Nurul Jannah ini bisa istiqomah di dalam duduk di majlis ilmu. Amin ya robbal alamin. Ada lagi Pak, termasuk daripada fadilatul ilmi adalah man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya alfa raqatin tatawwu'a. Siapa orang yang mempelajari satu bab dari ilmu, dia amalkan ilmu itu atau belum dia amalkan, maka itu lebih utama baginya daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. No, ya Allah. Jadi kalau kita cari ilmu nih, kita bahas bab ikhlas, bab sedekah, atau bab apa saja tentang satu ilmu, udah kita amalin atau belum sempat kita amalin, itu keutamaannya di sisi Allah itu lebih baik daripada kita sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Allah mah kalau udah ngasih pahala nggak tanggung-tanggung, nggak kayak manusia.
Berapa lama sih kita duduk di majelis ilmu? Tapi Masya Allah, fadilahnya lebih afdol daripada kita sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Makanya kalau ada pilihan kita sholat sunnah dengan duduk di majelis ilmu, pilih duduk di majelis ilmu. Kalau kita ibadah Pak, bisa kita pilih mana ibadah yang memang fadilahnya luar biasa, itu bisa. Contoh misalkan Pak, kita mengerjakan sholat sunnah. Nah contoh terawih kemarin, misalkan kita terawih nih, sebelum terawih misalkan ada kajian agama begitu. Itu kajian agamanya tetap lebih utama daripada sholat sunnahnya kalau berangkat dari hadis ini gitu. Yang penting mah ikhlas ya, Makanya ya Allah ya Rabb, mumpung kita masih pada hidup, masih pada sehat, rajin-rajin kita duduk di majlis ilmu. Syukur-syukur apa yang kita dapat, walaupun sedikit, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi begitu Pak, ini fadilahnya luar biasa. Apa juga Pak, kalau keutamaannya banyak, tantangannya banyak. Makanya kalau bisa kita bisa ngajak orang Pak, ayo ingetin aja, ntar ada majlis di masjid atau dimanapun, kita ajak tuh teman kita, mau ikut nggak ke majlis taklim. Itu kalau sampai kita bawa orang itu terus ngikut duduk di majlis ilmu, Masya Allah, pahala buat kita dapat, dia juga Pak yang hadir dapat pahalanya kebagian juga tuh sama kita. Makanya mudah-mudahan yang penting mah istiqomah ya Pak dalam menuntut ilmu. Nah terus Pak, kita selalu bilang mudah-mudahan ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya bermanfaat ketika kita di dunia, ketika nanti kita di alam kubur pun tetap ada pahalanya. Ilmu yang bermanfaat bisa Pak, bisa diartikan ilmu yang kita berikan kepada orang. Ya guru-guru kita, dia memberikan ilmunya, dengan ilmu dari guru kita, kita paham agama, kita bisa laksanakan ilmu itu, guru kita dapat pahala dari yang kita lakukan walaupun guru kita sudah meninggal dunia. Tapi kalau jadi guru Pak, ada satu kaidah yang diajarkan Nabi, ana awwalu wajibin alama amartukum bihi. Aku ini adalah pelaku utama atas apa yang aku perintahkan kepada kalian. Jadi kalau guru kewajibannya begitu Pak, kalau dia ngajarin supaya jangan pelit, itu guru nggak boleh pelit. Dia ngajarin rajin ke majlis taklim, itu guru harus rajin ke majlis taklim. Ngajarin nggak boleh berkata kasar, wajib tuh guru ngasih contoh, itu yang bermanfaat. Tapi kalau ada di antara kita memberikan ilmunya, tapi setelah dia berikan ilmunya dia nggak ngamalin, itu dosa Pak, dosa kalau guru kayak gitu. Yang namanya guru kan ya jadi uswah ya Pak, jadi teladan gitu. Nah, apa ilmu yang bermanfaat itu Pak? Itu salah satunya itu tadi. Jadi kalau ya guru kita yang mengajarkan kita, ilmunya kita amalkan, itu salah satu ilmu yang bermanfaat. Lalu ada beberapa kriteria Pak, ciri ilmu itu bermanfaat. Ini disebutkan oleh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali Pak. Ilmu yang bermanfaat itu tandanya ada 7 kata beliau. Yang pertama, ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang kita dapat bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak ilmu kita, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita bahas, takut kepada Allah artinya menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa. Yahtarizu minadz dzunub. Jadi kalau kita bagaimana nih, ilmu kita manfaat apa kagak? Kita bisa nilai diri kita sendiri. Bisa enggak tuh ilmu yang kita punya
menghindarkan kita dari perbuatan dosa. Ilmunya banyak, tapi sama dosa berani banget. Itu pertanda ilmu gak manfaat. Nah, kalau ilmu yang bermanfaat, benar-benar semakin tambah ilmu kita, semakin kita berhati-hati agar diri kita jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Ya, dosa mah pasti kita punya dosa. Tapi semakin kita berilmu, seharusnya semakin kita bisa ngontrol diri kita. Kan dosa mah ada yang dohir, ada yang batin, Pak. Ini mata ada dosa, teman. Kita ngelihat sesuatu yang Allah haramin jadi dosa. Ini mulut berucap ya menghina orang, bohong, ngeluarin kata-kata yang kotor, kan dosa, Pak. Itu yang dohir, Pak. Tangan kita nih mengambil apa yang bukan hak kita, itu dosa. Kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang Allah larang, itu dosa. Ada dosa yang batin, nggak ikhlas, itu juga dosa. Jadi ya Allah, dijaga dah tuh. Makanya kita kan bab ikhlas kita bahas. Ya, sombong, itu kan yang nggak kelihatan, yang batin-batin tuh. Maka itu dihindarin ya, Pak. Jadi semakin kita punya ilmu, ya paling enggak dosa kita berkurang, Pak. Jangan berani banget, jangan berani banget sama dosa. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Ilmu yang bermanfaat itu menambah pada penglihatan batinmu terhadap kekurangan-kekurangan dirimu. Jadi kalau orang semakin berilmu, dia makin terbuka, merasa makin bodoh gitu. Kan semakin kita banyak baca nih, itu kan semakin kita tahu kalau ilmu yang kita punya ternyata belum seberapa. Makanya kalau kita nggak rajin baca, nggak rajin duduk di majelis ilmu, ya udah ilmu kita segitu-gitu aja. Jadi udah dah akhirnya ada merasa pinter lah, merasa cukup. Jangan. Nah, ilmu yang bermanfaat itu semakin kita memiliki ilmu, semakin membuka hati kita bahwa kita ini banyak kekurangan. Jangan makin alim makin sombong, jangan. Ya. Makanya kan kalau guru kita ngajarin ilmu padi, itu padi, Pak, kalau dia kosong tuh padi tegak tuh, tegak banget itu. Tapi kalau tuh padi berisi, dia apa? Dia merunduk gitu. Semakin kita punya ilmu merunduk, Pak. Tawaduk namanya. Emang ya Allah ya Rabb, ini kadang-kadang kita, Pak, kalau nilai orang, wah Allah, udah paling bisa ada kita. Cuman kita lupa sama diri kita gitu. Sekarang mau dirubah, Pak. Kita dirubah. Semakin kita ngaji ini, semakin kita ngerti, wah Allah, ini diri banyak dosa, banyak salah, begitu, Pak. Jadi kalau kita ngelihat orang tuh, Pak, kalau kita ngelihat orang, pandangan kita itu yang positif-positif aja. Tapi kalau niat diri kita itu cari yang kurang-kurang gitu. Ini mah kan terbalik. Kalau ngomongin diri kita dah, kita cari yang lebih-lebih. Ngomongin diri orang, kita cari yang kurang-kurang. Harus dibalik. Ngomongin orang itu, bicara tentang orang itu, cari kebaikan-kebaikannya. Sebisa mungkin husnudzon kepada orang. Ya elah ini orang, lah ini nggak ngapa ya jadi kagak ke masjid-masjid. Husnudzon itu sakit kali, ada urusan kali. Lah ini orang ngapa yang nggak datang tahlil? Oh, jangan-jangan anaknya sakit, jangan-jangan dia punya urusan gitu. Jangan, males banget orang, bener-bener udah susah banget. Jangan. Jadi semakin kita nambah ilmu, Pak, semakin kita koreksi dah diri kita. Ya Allah ya Rabb, semua kita pasti banyak dosa, banyak salah. Semakin tambah ilmu kita, mari kita mengkaji diri kita nih yang banyak salah dan banyak dosa. Lalu yang selanjutnya, Pak, ilmu yang bermanfaat itu adalah wa yazidu fi magfiratika bi ibadati rabbika. Itu yang menambahkan makrifat kamu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat itu kita makin mengenal Allah dengan ibadah yang kita kerjain.
Jadi mengenal Allah kan Pak, salah satunya adalah kita belajar ilmu tauhid gitu Pak. Kita kenal Allah dah tuh. Semakin kita banyak ilmu, semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal Allah itu Pak, ya Allah, kita harus paling enggak Pak, kita belajar tuh ada Asmaul Husna, sifat 20, kita kenalin tuh sifat Allah seperti apa. Jangan sampai kita memahami Allah dengan pandangan-pandangan yang satu sisi. Contoh misalkan, kita mandang Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Baik, Allah itu Maha Latif, Maha Lembut. Tapi kita lupa Allah juga apa? Syadidul Iqab. Allah itu Maha kejam siksaannya. Allah kalau udah ngasih nih, kalau udah ngasih rahmat nggak hitung-hitungan. Sama Allah kalau udah orang udah memberikan ajabnya kepada hambanya itu, kepada orang, Allah udah nggak ada perasa kasihan lagi, nggak ada ya kasihan, nggak ada. Itu syadidul iqab. Dengan kita memahami bahwa Allah siksaannya sangat berat, Allah nggak ada yang namanya kesian kalau udah nyiksa orang yang berdosa, kita mesti takut melakukan perbuatan dosa. Maka mudah-mudahan seluruh rangkaian yang kita lakukan ini kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kan salat ibadah, puasa ibadah, duduk di majelis ilmu itu ibadah. Tapi yang namanya ibadah itu semua yang kita lakukan, yang kita niatkan untuk Allah, maka itu jadi ibadah. Makanya kan dalam ilmu salah satu hukum itu kan ada hukum mubah Pak. Mubah itu artinya sesuatu yang boleh kita kerjain. Mubah ini kalau kita kerjain gak berpahala, kalau kita tinggalin gak berdosa. Kan ada hukum nih haram. Haram itu kan kalau dikerjain dosa, ditinggalin berpahala. Halal kita kerjain apa? Berpahala gitu kan. Yang kedua ada sunnah, kita kerjain berpahala, kita tinggalin juga nggak berdosa. Ada makruh, kita kerjain yang nggak didosa sebenarnya, tapi kalau kita tinggalin ada pahalanya. Ada yang mubah, mubah ini mau dikerjain atau enggak itu nggak ngaruh, nggak ada pahalanya. Tapi buat kita orang yang berilmu nggak ada sebenarnya yang mubah, karena seluruh aktivitas hidup kita itu jadi ibadah. Contoh, kita makan itu perkara mubah. Tapi makan kita jadi ibadah kalau kita sesuaikan dengan syariat. Sebelum makan kita baca doa, Allahumma barik lana dan seterusnya. Tidur itu perkara mubah, nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya tidur. Tapi buat kita yang punya ilmu, bisa tidur itu jadi ibadah. Bagaimana? Sebelum tidur kita baca doa, syukur-syukur wudu. Nah, jadi nggak ada Pak, nggak ada tuh perkara yang mubah sebenarnya. Semua jadi ibadah, yang penting ada ilmunya. Semua Pak, semua jadi ibadah. Nah, yang keempat Pak, wa yuqallilu fi raghbatika fid dunya. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang memperkecil kecintaan kita kepada dunia. Nah, ini hubud dunia, kecintaan kita kepada dunia ini bisa menjadikan ilmu kita nggak manfaat. Orang kalau udah cinta dunia Pak, itu kalah ilmunya, kalah imannya. Ini ada cerita nih, ada cerita. Tomak, serakah, itu kan salah satu tabiat orang yang cinta sama dunia. Ini ada Pak, ada cerita nyata Pak. Ini orang alim, ngerti agama, benar-benar ngerti, ya dipanggil lah, ya orang alim lah gitu Pak. Dia jadi orang tertua di keluarganya. Nah, dia banyak tuh, ada adik-adiknya yang laki, yang perempuan gitu. Suatu saat orang tuanya meninggal dunia, meninggalkan harta warisan. Nah, ketika meninggalkan harta warisan, karena dia orang tertua, orang paling alim, dianggaplah oleh adik-adiknya bisa berlaku adil sesuai dengan ketentuan Allah, hukum waris. Dipercaya Pak.
Tapi karena dia alim, benar-benar alim. Tapi tadi tuh hubbud dunianya, cintanya sama dunia kelebihan. Akhirnya punya sifat tomak, rakus, serakah. Ketika membagi harta warisannya, warisan orang tuanya, nggak adil, Pak. Kalau kita seperti itu, jangan, Pak. Warisan itu luar biasa. Itu bisa bukan jadi nikmat, Pak, jadi azab. Warisan itu hukumnya udah jelas. Kalau ada walid zakari mislu hadil unsayain, bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Nah, kalau orang tua kita meninggalkan warisan, jangan main-main, Pak. Jangan coba-coba nggak berlaku adil, serem itu. Masa ada, Pak? Ini orang alim, ilmunya banyak. Ketika dipercaya oleh orang tuanya meninggal dunia, dibagi-bagi warisan, nggak adil. Dia dapat 800 meter, yang perempuan cuma dapat 100 meter. Nggak boleh, jangan. Nah, kalau ilmu kita yang bermanfaat, kurangin itu. Urusan dunia nggak usah pakai rakus-rakus. Kalau emang udah rezeki kita, nggak bakalan ketuker. Tapi kalau kita paksa ini, mau halal mau haram, yang penting lalu jangan kayak gitu, jangan. Nah, kita hindari ini begitu, Pak. Dagang mau nipu kayak mau, jangan. Nah, kalau ilmu kita bermanfaat, kecintaan kita kepada dunia itu apa? Makin kecil gitu. Syukur-syukur apa? Dunia itu, Pak, ya cukup ada di tangan aja, jangan sampai ada di hati begitu. Ini kalau udah ada di hati, tidur ke bawah, ibadah ke bawah, ngapain aja ke bawah. Nah, ini jangan, Pak. Kalau udah cinta dunia, Pak, udah hilang, ilmunya hilang. Makanya ada guru-guru kita, Pak, kalau ngomong kagak dah urusan dunia nggak dibawa sama sekali, akhirat aja. Karena gitu, Pak, kalau kita mikirin akhirat, insya Allah dunia ikut ya, Pak. Mudah-mudahanlah Allah berkahin harta dunia kita ya, Pak. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kelima adalah wa yazidu fi raghbatika fil akhirah. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menambah kecintaan kita kepada kehidupan akhirat. Jadi semuanya kita prioritaskan untuk akhirat. Jangan dunia aja udah. Udah dunia mah udah kita serahin sama Allah. Udah Allah itu mah udah urusan Allah. Rezeki mah udah kita tinggal apa? Bahasanya tinggal jemput, udah Allah yang nyiapin. Yang belum jelas nasib kita kan di akhirat. Ya, Pak, sengsara kita di dunia paling mati. Kan begitu. Tapi kalau udah di akhirat, ya Allah, kagak ada mati lagi, hidup selamanya kita di sono. Nah, kalau ilmu kita bermanfaat, bagaimana kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada akhirat, sehingga ketika kita dapat satu ilmu yang padilahnya bisa kita petik di akhirat, kejar. Subuh berjamaah, padilahnya sama dengan kita sholat sunnah sepanjang malam. Isya berjamaah, fadilahnya sama dengan kita sholat sunnah separuh malam. Qobliyah subuh di sisi Allah lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Duduk di majlis ilmu, fadilahnya Masya Allah luar biasa. Nah, kalau kita cinta kepada akhirat, ada rangsangan-rangsangan untuk kebaikan kita di akhirat, itu semangat, Pak, semangat. Korban, ya Allah, orang-orang udah pada mikirin arisan, mikirin jalan-jalan, yang dipikirin korban. Waduh, ini udah bulan apa nih? Syawal, Dzulqa'dah, sebentar lagi Dzulhijjah, udah dipikirin tuh korban. Kenapa? Karena dia tahu padilahnya nanti di akhirat bagaimana. Semakin kita pikirkan bagaimana padilah yang Allah berikan di akhirat, pertanda ilmu kita, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dah makin semangat kita, Pak, ngejar akhirat kita ya, Pak. Amin ya rabbal. Yang keenam, wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha. Ilmu yang bermanfaat itu ada ilmu yang bisa membuka mata batinmu dengan keburukan-keburukan amalmu sehingga kamu bisa menghindarinya. Jadi ilmu yang bermanfaat, semakin kita rajin duduk di majlis ilmu, kita bakal tahu, Pak, mana yang benar, mana yang salah, yang halal, yang haram. Jadi kita tahu tuh,
Karena kita tahu yang halal, yang haram, yang jelek, yang bagus, sehingga kita bisa memilah dan memilih. Yang jelek-jelek kita hindari tuh. Kita hindari. Dulu contoh misalkan Pak, dulu kita belum ngaji bagaimana masalah riba. Pas ngaji ngerti dah tuh riba. Akhirnya ya jangan sampai jatuh di riba. Belum ngaji, wah omongan kita nggak kejaga dah. Ini omongan kita waktu belum ngaji nggak kejaga, siapa aja kita hina. Orang belum punya keturunan kita hina, mandul kali lu. Aduh. Orang hitam dikit, buluk, orang gendut dikit, kentung, ya jangan. Nah kalau udah punya ilmu ini jangan nih. Kan udah tahu kita tuh, mana yang baik, mana yang jelek. Hindarin begitu, gitu. Kurangin. Ngomong jorok, ngomong nggak santun, kurangin. Kenapa? Karena itu pertanda ilmu yang Allah berikan kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Jadi Pak, semakin kita ngaji, ya, syukur-syukur rajin baca, semakin tahu Pak kita tuh tentang amal-amal yang buruk yang mana, yang baik yang mana, kita pilih nanti. Mudah-mudahan ya Pak, kita bisa terus berbuat dan beramal yang baik. Amin ya rabbal. Yang terakhir adalah wa yutli'uka ala makaidi syaitan wa gururi. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari perangkap-perangkap setan dan tipuan-tipuannya. Jadi kan kalau kita ngaji Pak, kita kan dikasih tahu tuh, setan itu misalkan nih, kalau kita tidur ada azan subuh kita nggak bangun, itu mata kita dikencingin sama setan. Nah itu kan kita apa? Kita ngertinya di apa? Di majlis taklim Pak. Setan itu kalau kita duduk di majlis ilmu tuh, ya digodain lah kita supaya nggak semangat, nggak ikhlas gitu Pak. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bagaimana kita bisa membuka mata batin kita ini supaya kita tahu trik-trik setan untuk menipu kita. Ya Pak, ya yang paling berat itu syahwat Pak, nafsu. Ya, nafsu itu kalau udah ngikut langkah setan, luar biasa. Dah, masih ada berapa menit lagi? Ada yang bertanya atau mau menambahkan sebelum ditutup? Ya, ya. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin bisa sekali kata-kata yang baru. Sebelumnya sekali minta maaf. Mohon pencerahannya dari Ustaz, karena dari awal sampai barusan terakhir itu sudah mengucapkan segala sesuatu, sepertinya kaitannya itu selalu kepada Allah. Memiliki pencerahannya Allah yang punya nama Allah. Apa? Memiliki pencerahannya yang punya nama Allah. Yang punya nama Allah. Yang punya nama Allah. Jadi memang salah satunya tadi bagaimana kita bisa ma'rifat, maksudnya begitu. Kita bisa mengenal Allah. Tadi kajiannya ada kajian tauhid Pak. Kalau tasawuf kajiannya kajian hati. Kalau untuk Allah Pak, kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita punya batasan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Banyak berpikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan banyak berpikir tentang Allah. Nanti kalau kita berpikir tentang Allah nanti nggak nyampe Pak. Berpikir aja tentang makhluk Allah aja kan banyak nih. Ya Allah ya Rabb itu. Jadi belajar akidah nanti Pak ya, di tauhid. Kayak gitu ya. Ya, yang lain? Sudah ya? Berapa menit lagi? Ya. Saya jadi kita sudah berdoa, bersujud kepada Allah, sholat. Tapi penyakit yang saya ini tidak berangkat dari kita. Apakah itu berbulan dari Allah? Apakah itu ujian dari Allah? Sakit itu, ya udah. Ya, jadi kalau sakit
salah satu penghapus dosa kita itu adalah sakit. Nah, jadi kalau kita sakit, sabar, Allah ampunin dosa kita gitu. Jadi buat kita orang yang beriman nggak ada yang sia-sia. Kalau dikasih nikmat, dikasih rezeki, badan sehat, kerjaan cakep, jabatan punya, kita bersyukur itu baik. Dikasih musibah, dikasih ujian, ya rezeki pas-pasan, sakit, ya Pak, usaha ya nggak lancar, kita bersabar, itu juga jadi kebaikan, semuanya jadi pahala. Bagaimana kita bisa melihat sakit itu ujian? Dilihat aja, sabar nggak kita menghadapi penyakit itu. Nah, ketika kita berdoa, ya Allah sembuhin nih penyakit, ya Allah sembuhin nih penyakit, tapi belum Allah berikan kesembuhan gitu, jangan sekali-kali kita buruk sangka sama Allah. Nah, mungkin dengan adanya penyakit yang ada di badan kita, kita makin dekat sama Allah, betul nggak? Nah, dengan kita makin dekat kepada Allah, insya Allah makin banyak dosa-dosa yang Allah ampunin dari diri kita. Sama nih Pak, kita ada masalah, ya Allah, masalah kita berat, kita udah doa, apa aja yang kita bisa kerjain udah kita kerjain, baca ini, benar-benar kita niatin ikhlas karena Allah, tapi masalah itu belum selesai juga. Bisa saja dengan masalah itu kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah Pak, kalau urusan dunia ya Pak, kita sabar aja dah. Yang sakit tadi ya, mudah-mudahan dah Allah angkat penyakitnya ya. Kalau belum Allah angkat, sabar, insya Allah jadi Bang. Ya, semuanya dari Allah ya, semuanya dari Allah akibat perbuatan kita sebenarnya ya. Jadi sakit itu ya emang salah satu musibah itu sakit. Ya mudah-mudahan lah apapun penyakit kita, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak hadirin yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.